Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Reski Maulana Putri, mahasiswi dari Institut Ilmu Kesehatan Pneumonia, akan melakukan penyuluhan kesehatan terkait bahaya kanker payudara. Nah, di sini mungkin ibu-ibu sekalian sudah pernah mendengar apa sih sebenarnya kanker payudara tersebut dan apa sih penyebabnya. Nah, namun di sini saya akan lebih memberikan pemahaman yang lebih kepada ibu-ibu agar kedepannya mampu lebih mendeteksi adanya kanker payudara ini. Nah, sebelumnya kanker payudara ini merupakan sebuah kanker dengan jumlah kasus terbanyak dan menjadi salah satu penyebab kematian utama akibat kanker. Karena sebagian besar pasien kanker payudara datang berobat pada stadium lanjut. Padahal jika kita terdeteksi dari dini atau segera diterapi, sebenarnya kanker itu dapat kita kalahkan sebenarnya. Nah, adapun faktor-faktor resiko yang dapat meningkatkan terjadinya kanker payudara, yang pertama, merokok atau sering terpapar asap rokok atau dari perokok pasif, pola makan yang buruk atau tinggi lemak dan rendah serat, mengandung zat pengawet dan pewarna, atau haid pertama pada umur kurang dari 12 tahun. Nah, adapun makanan yang perlu kita hindari karena termasuk sebagai pemicu atau penyebab dari kanker payudara tersebut. Yang pertama, daging merah yang dibakar seperti steak atau sate. Mungkin kedengarannya sangat lezat ya Bu, cuman kalau ditinjau dari segi kesehatan kurang baik bagi kita perempuan. Bukannya kanker payudara ini hanya terkena pada perempuan, tapi umumnya hanya terjadi pada perempuan saja. Laki-laki jarang, mungkin ada, tapi sebagian besarnya terkena pada wanita. Nah, kedua, alkohol. Beberapa studi memastikan bahwa konsumsi alkohol meningkatkan risiko wanita terhadap kanker payudara. Batas aman minum alkohol adalah segelas sehari. Lebih dari itu, risiko Anda terkena kanker payudara naik 11% dari setiap gelas alkohol yang Anda minum. Nah, ketiga, gula atau kelebihan gula. Nah, rasa yang manis ternyata bisa berakibat pahit. Mengkonsumsi terlalu banyak gula akan melonjakkan level insulin. Berdasarkan riset atau dari segi kesehatan, insulin merupakan promotor utama pertumbuhan tumor. Nah, selanjutnya, susu tinggi lemak dan produk olahannya. Beberapa penelitian mengatakan orang yang mengkonsumsi susu dan keju tinggi lemak memiliki risiko terkena kanker lebih tinggi. Dan kelima, daging yang sudah diproses, yaitu bahan yang digunakan seperti mengandung pengawet yang ada pada daging yang sudah diproses seperti sosis. Adapun gejala-gejala yang biasa dialami oleh para wanita ketika mengalami kanker payudara, yang pertama, mereka merasakan adanya benjolan di payudara dan seringkali tidak berasa nyeri. Nah, yang kedua, terdapat perubahan tekstur kulit payudara. Kulit payudara mengeras dengan permukaan seperti kulit jeruk atau kekeringan kulit. Nah, selanjutnya, perhatikan juga jika terdapat luka pada bagian payudara yang tak kunjung sembuh. Selanjutnya, terdapat cairan atau yang keluar dari puting seperti nanah atau darah. Selanjutnya, terdapat cekungan ataupun tarikan di kulit payudara atau bentuknya sudah tidak seperti bentuk payudara umumnya. Nah, adapun cara untuk mendeteksi dini adanya kanker payudara pada diri kita. Nah, semisal telah terjadi menstruasi pada 7 atau sampai 10 hari, kita dapat mendeteksi sendiri dengan cara. Nah, yang pertama, berdiri tegak, cermati bila ada perubahan pada bentuk dan permukaan kulit payudara atau pembengkakan, perubahan pada puting, bentuk payudara kanan dan kiri tidak simetris. Jangan cemas, itu hanya sebuah hal biasa. Nah, yang kedua, angkat kedua lengan ke atas, tekuk siku dan posisikan tangan di belakang kepala, dorong siku ke depan dan cermati payudara, dorong siku ke belakang, cermati bentuk maupun ukuran payudaranya.
Nah, ketiga, posisikan kedua tangan pada pinggang, condongkan bahu ke depan, payudara menggantung, dan dorong kedua siku ke depan lalu kencangkan atau kontraksikan otot dada Anda. Nah, keempat, angkat lengan kiri ke atas dan tekuk siku sehingga tangan kiri memegang bagian atas punggung dengan menggunakan ujung jari tangan kanan dan raba dan tekan area payudara Anda, serta cermati seluruh bagian payudara hingga ke area ketiak. Selanjutnya, lakukan gerakan atas bawah, gerakan lingkaran dan gerakan lurus dari arah tepi payudara ke puting maupun sebaliknya. Ulangi gerakan yang sama pada payudara kanan Anda. Selanjutnya, cubit kedua puting. Cermati bila ada cairan yang keluar dari puting tersebut. Jika ada, segeralah berkonsultasi pada dokter seandainya hal tersebut terjadi. Nah, selanjutnya, pada posisi tiduran, letakkan bantal di bawah pundak kanan, angkat lengan ke atas, cermati payudara kanan dan lakukan 3 pola gerakan seperti sebelumnya dengan menggunakan ujung jari, tekan-tekan seluruh bagian payudara hingga ke sekitar ketiak. Nah, sekian penyuluhan terkait bahaya kanker payudara. Apakah ibu-ibu sudah mengerti ataukah ada yang ingin ditanyakan? Baik Ibu, di sini saya akan bertanya, apakah di usia remaja itu kita bisa terkena kanker payudara? Nah, dari seluruh jenis penyakit kanker hingga kini, kanker payudara menjadi penyebab kematian tertinggi pada perempuan. Bukan hanya seorang hanya berusia lanjut saja, remaja pun bisa mengalaminya. Meski terjadi pada pria dan wanita, jumlah wanita yang mengidap penyakit ini lebih banyak. Kanker ini paling umum menyerang wanita pada usia 15 tahun hingga 39 tahun. Meski demikian, sel abnormal juga bisa tumbuh pada jaringan payudara anak, baik laki-laki maupun pada perempuan. Sekian Ibu, apakah Ibu sudah dapat memahami? Baik, itulah tadi penyuluhan kesehatan terkait kanker payudara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.